Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 2024 10 10 10 83 dari kelas Sistem Basis Data A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas modul 4 praktikum Sistem Basis Data tentang implementasi desain database. Di sini saya membahas tentang query dari ERD yang ada pada modul 4. Yang langkahnya saya sesuaikan semua dari modul 4. Nah, yang pertama, saya membuat database laboratorium. Setelah itu, saya run dan saya refresh untuk menambahkan database baru. Kemudian, saya mengambil entitas dari entitas inti dulu, seperti entitas UKM, entitas dosen, entitas lab, dan entitas jenis barang. Nah, lalu, yang pertama, saya create tabel dosen ini, dan kemudian nama atributnya itu dosen ID menggunakan serial sebagai primary key. Lalu atribut nama menggunakan varchar dengan mandatory, yaitu kita menuliskan perintah not null. Lalu juga atribut NIP menggunakan varchar sama dengan menggunakan perintah not null karena dia mandatory. Lalu setelah itu saya memasukkan datanya ke tabel ya dengan ini perintah insert into ini. Di sini saya masukkan NIP dan nama, dan kenapa dosen ID tidak saya masukkan, karena dia merupakan sebuah primary key, itu juga serial yang dimana serial itu akan auto increment, yaitu akan langsung terisi pada tabel sehingga tidak perlu saya tuliskan lagi di sini. Lalu kemudian saya memasukkan value-nya dengan tadi yang saya bilang itu, insert nama dosen dan NIP dosen. Lalu yang terakhir saya akan menampilkan tabelnya dengan select from dosen. Nah, di sini data yang tadi sudah kita masukkan, mana dosen ID-nya sebagai primary key, yang tadi saya bilang akan langsung terisi. Lalu ada nama dan NIP. Nah, selanjutnya tabel lab juga berlaku yang sama seperti tabel dosen, karena di sini belum ada foreign key. Juga pada tabel UKM dan juga tabel jenis barang. Ya, lalu selanjutnya ke tabel barang. Pada tabel barang ini kita memiliki primary key-nya yaitu barang ID. Ini yang tadi kita buat di sini. Barang, maaf. Nah, di sini barang. Yang pertama kita mengisi terlebih dahulu nomor seri, deskripsi, dan barang ID. Jadi foreign key belum kita masukkan terlebih dahulu. Yang pertama kita mengisikan primary key dan unique identifier-nya dulu. Yang pertama yaitu barang ID dengan serial, menggunakan serial sebagai primary key, nomor seri menggunakan varchar sebagai mandatory dengan perintah not null, dan deskripsi dengan menggunakan teks. Kemudian saya menambah tabel untuk foreign key-nya, yaitu ini, alter tabel ini, yang didapat dari entitas lab dan entitas jenis barang. Kita add foreign key-nya tadi, yaitu lab ID dan jenis barang tadi. Kemudian saya menambahkan di sini add constraint ini. Itu adalah pengaturan, aturan untuk pengisian tabel, yaitu karena ketika pengisian value tidak ada yang nanti tidak ada. Ketika pengisian value nanti tidak ada di tabel references, yaitu tabel lab dan jenis barang tadi, maka itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan tabel yang add constraint ini tadi.
Setelah itu saya baru menambahkan data nomor seri, deskripsi, lab ID, dan jenis barang ID. Nah, lab ID dan jenis barang ID ini pengisiannya harus sesuai dengan yang ada di tabel lab dan jenis barang. Nah, ini harus sesuai dengan data tadi yang sebelumnya di jenis barang dan di lab ID. Lalu saya akan menjalankan tabelnya. Nah, ini di sini barang sebagai primary key, nomor seri, deskripsi, lab ID, dan jenis barang ID. Lalu di sini saya akan membuat tabel ASLAB, di mana nama atributnya di sini ada ASLAB sebagai serial, menggunakan serial sebagai primary key, name menggunakan varchar sebagai mandatory dengan perintah not null, nomor HP varchar dengan mandatory sebagai perintahnya not null, dan nama menggunakan varchar sebagai mandatory menggunakan not null perintahnya. Lalu di sini kita ada alter tabel ASLAB, itu kita buat kolomnya dengan add foreign key yang ada pada tabel ASLAB ini, di mana foreign key-nya adalah lab ID. Sehingga di sini kita meng-add kolomnya untuk lab ID. Lalu alter tabelnya buat menambahkan tabel dengan menambahkan constraint atau aturan tadi, aturan pengisian tabel, jadi yang harus sesuai dengan tabel references tadi. Kemudian foreign key-nya ini untuk merujuk pada atribut yang akan masuk ke dalam tabel yang dituju, dan juga terakhir references-nya untuk mengetahui tabel asal atau tabel rujukan. Jadi kita memasukkan datanya, insert into-nya, name, nomor HP, nama, lab ID. Lab ID tidak masuk karena dia auto increment, itu serial. Lalu tinggal masukkan values-nya sesuai yang tadi, name, nomor HP, nama, dan lab ID-nya. Lalu kita jalankan tabelnya. Nah, ini dia tabelnya. Lalu selanjutnya tabel pengembalian. Nah, ini tabel pengembalian. Di sini ada foreign key-nya 1. Nah, berarti kita tulis dulu primary key-nya pengembalian ID sebagai primary key dan tanggal pengembaliannya mandatory sehingga not null. Lalu alter tabel untuk menambahkan tadi kita nge-add kolom dari foreign key-nya yang dimana tadi foreign key pada tabel pengembalian adalah ASLAB. Hingga kita nge-add kolom untuk ASLAB-nya. Lalu seperti tadi, add constraint-nya untuk aturannya. Lalu masukkan data, tanggal pengembalian, dan ASLAB ID. Ya, di mana pengembalian ID tidak masuk karena dia merupakan primary key. Lalu kita jalankan tabelnya. Nah, ini tabelnya. Lalu selanjutnya kita membuat tabel kegiatan. Ini dia. Ya, di sini di mana primary key-nya adalah kegiatan ID. Lalu nama kegiatan, keterangan tanggal mulai, tanggal selesai. Ya, kita menambahkan alter tabel. Karena tadi foreign key-nya adalah UKM ID, jadi kita alter tabelnya nge-add kolom untuk UKM ID, lalu add constraint seperti biasa, foreign key, references, dan memasukkan datanya. Itu nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan UKM ID-nya. Ini kegiatan ID tidak masuk karena primary key. Lalu kita lihat hasil tabelnya. Ini hasil tabelnya. Selanjutnya, kita membuat tabel peminjaman.
Ya, di mana di sini primary key-nya adalah peminjaman ID dan foreign key-nya ada dua, yaitu kegiatan ID dan asal ID. Maka dari itu, di outer tabel ini kita meng-add kolom foreign key-nya, yaitu karena tadi ada dua, kegiatan ID dan asal ID. Dengan INT ini yang harus diisi, tidak auto increment, mandatory sehingga not null. Lalu ini masing-masing karena ada dua foreign key-nya, kegiatan dan aslak. Lalu kita masukkan data, itu tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, kegiatan ID, dan aslak ID. Karena peminjamannya tidak masuk karena primary key. Lalu kita run. Nah, ini dia. Peminjaman ID-nya sebagai primary key. Lalu tabel kepala lab. Sini kepala lab, primary key-nya ini tidak primary key sendiri, jadi primary key-nya itu didapat dari foreign key-nya, yaitu dari foreign key dosen dan lab. Sehingga pengerjaannya sedikit berbeda, yaitu ini primary yang foreign key-nya tadi, lab ID dan dosen ID. Lalu kalau lab ID-nya ini, kita masukkan references lab-nya, dosen ID, lalu seperti biasa yang status varchar, karena mandatory dia not null, tanggal mulai, date dia karena ada bintangnya, mandatory, jadi not null. Lalu kita masukkan datanya, lab ID, dosen ID, status, tanggal mulai, dan tanggal selesainya, dengan value sebagai berikut, di mana kita lab ID, dosen ID-nya berpacu pada data yang ada sebelumnya. Lalu hasilnya kita run. Selanjutnya yang terakhir ini adalah tabel item peminjaman. Ini sama, dia menggunakan ada primary key yang foreign key-nya juga. Jadi ada primary, tapi di sini ada primary key sendirinya dan primary key yang dari foreign key peminjaman dan barang. Nah, yang tadi ya karena tadi primary key-nya ada dua, kita masukkan, lalu selanjutnya seperti biasa, nomor seri serial not null, karena ada bintangnya itu yang mandatory, jadi perintahnya not null, peminjaman ID, integer referensi dari tabel peminjaman, kondisi barang saat keluar, teks dengan mandatory sehingga perintahnya not null, dan kondisi barang saat kembali dengan teks. Lalu karena tadi kita di sini foreign key-nya ada dua, yaitu ada barang ID dan pengembalian ID. Jadi di alter tabelnya kita nge-add kolom foreign key-nya barang ID dan pengembalian ID. Lalu seperti biasa, masukkan datanya untuk nomor seri peminjaman ID, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, barang ID dan pengembalian ID-nya. Sesuai dengan data yang sebelumnya, nomor serinya, peminjamannya, kondisi barang saat keluarnya ini dapat digunakan atau tidaknya, kondisi barang saat kembalinya, dan barang ID dan pengembalian ID-nya berpacu pada data sebelumnya. Lalu hasil tabelnya kita jalankan. Ya, ini berikut adalah hasil tabel dari tabel item peminjaman. Ya, sekian itu penjelasan tugas modul 4 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.